Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Microsoft Word pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai Find, Replace, dan Security. Langsung saya masuk ke latihannya saja. Nah, di sini ada latihan. Ketentuannya adalah ini. Ketik teks di bawah ini dengan ketentuan. Untuk judul, font Arial, font size 14, paragraf 1 Times New Roman 12, paragraf 2 Century Gothic 12. Ukuran kertas. Nah, ukuran kertas ini yang mau saya atur duluan. Jadi di sini untuk mengatur ukuran kertas kita buka layout, lalu kita klik dialog box page setup. Nah, di sini untuk marginnya, nah untuk margin ini top 2 cm, top 2 cm, bottom 2 cm, left 2,5 cm, right 2 cm. Jadi untuk topnya angkanya 2, bottomnya 2, leftnya 2,5, 2.5 saya ketikkan, right 2. Nah, jadi untuk marginnya sudah saya atur. Kemudian untuk orientationnya, nah untuk orientationnya kita lihat ini, posisi kertasnya tegak seperti ini, tegak. Maka orientationnya adalah portrait yang ini. Lalu buka di tab paper. Paper size yang mau digunakan sesuai dengan ketentuan adalah letter. Maka kita pilih letter. Nah, untuk width dan height tidak usah diatur lagi, ini sudah tepat. Yang berikutnya klik OK. Kemudian untuk judul, sekarang kita akan atur untuk judul. Font Arial, font size 14. Ini buka menu home, klik menu home, lalu fontnya Arial. Ini Arial, font size 14. Judul dari teks yang mau diketikkan ini. Judulnya Microsoft Visual Studio terletak di tengah-tengah halaman. Supaya terletak di tengah halaman, aktifkan Center. Setelah itu, saya ketikkan judulnya dulu. Nah, setelah judulnya saya ketikkan, kita akan mengatur jarak judul ke paragraf pertama. Untuk mengatur jarak judul ke paragraf pertama, di menu Home, di sini ada tertulis paragraf, agak ke kanan ada kotak kecil paragraf yang disebut dialog paragraf. Ini judulnya paragraf setting. Ini diklik. Lalu di bagian spacing, before dan after. Ketentuannya untuk spacing adalah 12 pt. Yang ini, 12 pt. Maka untuk jarak judul ke paragraf pertama, judul di sini paragraf pertama ada di bawah judul, maka yang saya atur adalah afternya. Jaraknya 12 pt. Ini tinggal saya klik panah atas supaya angkanya naik. Setelah itu OK kan. Saya enterkan. Kemudian saya akan atur untuk paragraf pertama. Paragraf pertama, font yang diminta Times New Roman, font size 12. Nah, fontnya saya ubah menjadi Times New Roman, font size-nya 12. Kemudian, paragraf pertama, ratanya di kiri dan di kanan. Di kiri dan di kanan. Jadi saya aktifkan dulu untuk justify. Nah, setelah saya aktifkan justify,
Sekarang untuk paragraf pertama akan saya ketikkan dulu.
Nah, untuk paragraf sudah selesai saya ketikkan. Nah, setelah saya ketikkan paragraf pertama, saya enterkan. Sekarang saya masuk ke paragraf kedua. Di dalam Microsoft Word, begitu kita enterkan, maka ini masuk ke paragraf kedua. Lalu kita akan atur untuk paragraf keduanya, font yang digunakan adalah Century Gothic. Ini font Century Gothic, font size-nya 12. Di paragraf kedua, ratanya adalah di sebelah kanan. Yang ini, rata di kanan. Maka aktifkan Align Right. Nah, setelah itu saya ketikkan dulu untuk paragraf keduanya. Untuk paragraf kedua juga sudah selesai saya ketikkan.
Nah, sekarang saya akan melihat kembali untuk ketentuan soalnya. Di panah ketiga, kopikan paragraf ke-1 dan letakkan hasilnya sebagai paragraf terakhir dengan ketentuan. Untuk mengkopikan paragraf ke-2, maka paragraf ke-1 ini harus kita blok dulu dari M sampai titik. Tidak boleh lebih, ini udah lebih, mundurkan. Nah, kalau sudah diblok, ini saya besarkan dulu. Nah, setelah diblok, maka mouse pointer kita di tempat enter block ini, klik kanan, copy. Yang ini, copy. Nah, tadi ketentuannya adalah kopikan paragraf 1 dan letakkan hasilnya sebagai paragraf terakhir. Hasil pengkopian di paragraf terakhir. Ini paragraf 1, paragraf 2. Jadi, kursor berada di belakang titik paragraf kedua. Enterkan dulu sekali. Kemudian di tempat yang kosong ini, di dekat kursor ini, klik kanan, paste. Nah, sekarang hasil pengkopiannya sudah muncul. Ini saya blok kembali karena ada yang mau diatur. Nah, pengaturannya, ketentuannya, font Lucida Console. Fontnya saya ubah menjadi Lucida Console. Ini saya scroll ke bawah ke urutan L. Lucida Console. Kemudian font size-nya 12. Ini udah 12. Alignment-nya Justify. Saya aktifkan Justify. Selanjutnya, pindahkan judul ke bawah paragraf kedua. Untuk memindahkan judul ke bawah paragraf kedua, maka saya harus blok judulnya dulu. Posisi kursor ada di depan M, lalu klik kiri tahan, geser ke kanan, sampai O. Ini udah lebih, geser ke sebelah kiri supaya tepat. Kemudian di tempat enter block ini, klik kanan, pilih cut untuk memindahkan. Betul tekan cut, maka ini tidak ada lagi, tidak nampak lagi. Tadi diminta pindahkan ke bawah paragraf kedua. Ini paragraf 1, ini paragraf kedua. Kursor berada di akhir paragraf kedua, enterkan. Lalu klik kanan, paste. Ini. Maka munculnya seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan nanti setelah di paste punya kalian munculnya di tengah, ya tidak jadi masalah. Yang penting hasilnya udah berada di bawah paragraf kedua. Ini saya aktifkan center supaya ke tengah ya. Kalau misalkan udah kalian paste, hasilnya begini, ya tidak jadi masalah. Ini saya pindah ke tengah. Selanjutnya, cari semua kata studio. Nah, untuk mencari kata, kita tidak usah blok apa-apa, tidak perlu memblok apa-apa. Di menu home, di paling kanan, ini ada tombol find. Klikkan dulu. Nah, di navigation ya, di sini tempat kita mengetikkan kata yang mau dicari. Studio. Nah, setelah selesai ketik studio, hasilnya ini muncul. Result. Ada 8 kata studio. Nah, ini kalau saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4. 5 di sini. Saya scrollkan dulu ke bawah. 6, 7, 8. Jadi ada 8 kata studio. Selanjutnya, ganti semua kata aplikasi menjadi application. Caranya, ini saya closekan dulu. Di bawah find ada replace. Ini saya klik. Tadi tujuannya ganti semua kata aplikasi. Maka di find what ini kita mengetikkan kata yang mau diganti, aplikasi. Kemudian menjadi application. Maka place with-nya application. Selanjutnya saya klik tombol replace all. Nah, di sini ada keterangan all done. We made 70 replacement.
Ini close, ini oke kan? Maka di sini sudah terjadi pergantian 17 kata. Jadi semua kata aplikasi menjadi application. Sebagai contoh ini udah menjadi application. Jadi kita tidak usah memeriksa satu-satu, kita blok kata aplikasi lalu kita ubah jadi application, itu sangat repot sekali. Cukup menggunakan replace ini saja. Selanjutnya, bentuk password to open dengan sandi 123, bentuk password to modify dengan sandi 456. Caranya begini. Ini saya klik file, lalu save as. Browse, seperti waktu mau menyimpan file. Ini saya buka drive D. Setelah itu saya buka folder, kemudian buka tools, yang ini tools di sini, lalu general option. Nah, password to open 1, 2, 3. Password to open ini kegunaannya untuk sebagai password untuk membuka file atau kata sandi untuk membuka file. Password itu maksudnya kata sandi. Password to modify 456. Lalu saya klik OK. Maka re-enter password to open. Ketikkan kembali password to open 1, 2, 3. Ini OK kan? Saya OK kan? Re-enter password to modify 456. Lalu OK juga. Maka di sini tidak ada error yang muncul, ya. Berarti pembuatan password sudah selesai. Untuk file name-nya. Nah, untuk file name-nya dengan format kelas, nomor, nama, LP2. Contohnya ada di sini 8K 15 Juminten LP2. Nah, yang ini file minggu lalu, LP1. Saya ubah dulu file name-nya. Seperti ini. Lalu saya save. Kemudian setelah saya close, saya akan buka kembali file tersebut. Saya buka icon di sini. Setelah itu saya buka drive D. Saya buka folder 8K Anton. Nah, yang ini ada file minggu lalu LP1, yang ini LP2. Lalu saya buka yang LP2. Enter password to open file. Ini ada keterangannya. Password to open. Password untuk membuka file. 1, 2, 3. Lalu saya OK kan. Kemudian enter password to modify or open read only. Kalau misalkan ini tidak saya isi, maka ini file tetap bisa dibuka, tapi dalam keadaan read only, tidak bisa saya ubah. Ini saya isikan passwordnya 456. Maka file tersebut sudah berhasil saya buka. Yang berikutnya, hilangkan password to open dan password to modify. Cara menghilangkan password begini, buka file kembali, lalu save as. Ini busnya dibuka. Nah, ini tempat tadi saya menyimpan file. Tools saya buka, lalu general option. Nah, password to open saya hilangkan, tekan tombol backspace untuk menghilangkan. Password to modify juga saya hilangkan dengan menekan tombol backspace. Lalu kan. Nah, setelah selesai menghilangkan passwordnya, simpan file dengan nama lain dengan format kelas, nomor, nama, LP2.1. Ini ada contohnya. Jadi di sini depth-nya sama, 8K Anton 32. Cuma LP2-nya ditambahkan aja di belakang 2.1. Setelah itu save. Nah, ini saya close. Nah,
Ini foldernya. Kalau saya buka yang dalam LP2 titik itu, saya buka ini tanpa mengisi password, langsung terbuka. Lalu ya LP, kalau L2 saya buka, maka ini saya harus isikan passwordnya dulu, baru file tersebut dapat terbuka. Oke, baiklah, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Silakan diulang-ulang di rumah, yang ini dikerjakan lalu di-save di komputer masing-masing. Untuk tugas praktek, kerjakan di Word dan kirim di Classroom. Terima kasih.